Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Michael sehat, Rizky, Duta, Sehat, Pak. Nadira, Destri. Sehat. Alhamdulillah semua sehat. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan belum? Belum. Belum. Wah, nanti lemes. Sabila sehat, Royan, Kisti, Raditya sehat ya? Sehat, Pak. Oke, Revanto bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oh, pakai headsetnya keren ya. Baik, masih ingat minggu lalu materi kita? Masih ingat nggak materi yang waktu pertemuan hari Kamis lalu? Hah? Norma-norma, Pak. Norma-norma ya. Oke. Oke, Bapak. Coba Bapak tunjuk Revanto untuk memimpin doa. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Revanto. Sama, Pak. Baik, Bapak akan share screen layar. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bentar. Ya. Oke, ini ada sebuah lagu ya dari bab 2. Bisa terlihat nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apa yang kamu lihat? Norma ada 4 rupa-rupa macamnya. Ya. Ada yang bisa menyanyikan lagu ini? Ini adalah lagu tentang norma ya. Nadanya seperti nada balonku ada 5. Ya. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya, agama kesopanan, hukum kesusilaan, selalu ku patuhi, oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Siapa yang bisa baca? Coba. Coba Michelle Alvarez. Michelle. Baca yang mana, Pak? Nih, Michelle. Suruh nyanyi gitu, Pak. Iya, coba nih. Malu, Pak. Aku malu. Coba Rizky Aidil. Saya, Pak. Ya, Rizky Aidil, coba. Saya, Pak. Jangan saya, Pak. Saya. Coba Sabila Yiro. Iya, Pak. Ya. Coba baca. Ya. Nyanyi apa bisa, Pak? Iya, boleh. Baca aja ya, Pak. Iya.
Boleh. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama, kesopanan, hukum, dan kesusilaan. Selalu kupatuhi. Oke. Tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, kujaga erat-erat. Oke. Nggak bisa dilaguin. Oke, itu sudah Bapak share di grup ya. Nanti silahkan kalian catat nyanyiannya untuk pertemuan berikutnya. Nanti Bapak minta kalian sudah hafal ya. Baik, kita lanjut ke bab 2, Norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Minggu lalu Bapak berikan tugas di dalam materi yang Bapak berikan ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah selesai semuanya ya? Sudah, Pak. Coba. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang mau menjelaskan? Nomor 1, coba Desfitri. Kenapa, Pak? Tugasnya dibaca. Tugasnya. 1. Tuliskan 2 contoh nyata yang kalian lakukan sehari-hari. A. Norma ketuhanan. B. Norma kemanusiaan. C. Norma persatuan. D. Norma kerakyatan. Dan E. Norma keadilan. Jawab. Yang A. Norma ketuhanan tetap menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. B. Norma kemanusiaan. Peduli terhadap sesama yang membutuhkan. C. Norma persatuan. Tetap rukun dalam menjalankan suatu organisasi. D. Norma kerakyatan. Musyawarah dan mufakat. E. Norma keadilan sosial. Menegaskan undang-undang serta tidak membeda-bedakan antar sesama. Nomor 2. Perhatikan di lingkungan kalian masing-masing. Bagaimana kalau tidak ada aturan atau norma di lingkungan kalian? Misalnya, apa yang terjadi kalau tidak ada lampu lalu lintas di perempatan jalan umum? Akan terjadi tabrakan kan? Lalu bagaimana keadaan lingkungan kalau tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah? Jawab, akan terjadi banjir, tanah longsor, dan lingkungan menjadi kotor atau tempat sarang nyamuk. Sudah, Pak? Ya. Maaf, Pak, Bapak masih mute. Nomor, coba Miser. Yang mana, Pak? 1 dan 2. Oh, bentar. Sudah selesai belum? Udah, Pak. Ya, coba. Yang nomor 2, Pak. Ya udah, boleh nomor 2. Yang perhatikan di lingkungan kalian bukan, Pak? Ya, betul. Perhatikan di lingkungan kalian masing-masing bagaimana kalau tidak ada aturan atau norma di lingkungan kalian. Misalnya, apa yang terjadi kalau tidak ada lampu lalu lintas di perempatan jalan umum? Akan terjadi tabrakan kan?
Lalu bagaimana keadaan lingkungan kalau tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah? Ya, akan terjadi tabrakan, kecelakaan apabila tidak ada norma dalam berlalu lintas. Kecelakaan akan banyak terjadi. Tingkat keamanan dan kenyamanan berlalu lintas pun tidak terjamin. Lalu, bila di lingkungan tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah, maka akan terjadi pencemaran lingkungan. Polusi udara, lingkungan akan kotor, bau, kumuh, berantakan karena sampah berserakan di mana-mana. Akan banyak kuman atau virus yang menimbulkan banyak penyakit dan lingkungan menjadi tidak nyaman. Terima kasih, Pak. Bapak masih di-unmute, Pak. Terima kasih Michelle sudah menjawab pertanyaannya. Yang berikutnya ada lagi? Siapa yang berani menjawab pertanyaan nomor 1? Coba ketua kelas. Ketua kelas. Iya, Pak. Saya waktu itu nggak nulis sama soal ya, Pak. Saya jadi nulis sama langsung jawaban doang. Oke, nggak apa-apa, coba jawabannya. Nomor 1. A. Norma ketuhanan. Taat beribadah, berdoa sebelum melakukan aktivitas. B. Norma kemanusiaan. Membantu orang yang sedang kesulitan, tidak mengabaikan orang itu walau kamu tidak suka dia. C. Norma persatuan. Tidak membeda-bedakan suku-suku lain, tidak memilih teman walaupun berbeda suku. D. Norma kerakyatan. Menghargai hasil musyawarah. Menghindari aksi walkout dalam sebuah musyawarah. E. Norma keadilan sosial. Tidak membeda-bedakan antara orang kaya dan orang miskin. Tidak membeda-bedakan antara pemerintah dan rakyat biasa saat menjalankan hukum. Udah, Pak, itu aja. Ya, terima kasih. Satu lagi ya. Duta Wicaksono. Satu lagi. Coba Duta. Duta. Apa? Sudah selesai? Ya, Ya, nomor 1 Duta. belum. 1. Duta sudah selesai belum? Aduh. Belum. Kenapa belum? Oh, Duta. Hah? Masih ada pekerjaan yang lain. Oh, kapan diselesaikan? Belum dikirim? Nanti sekarang. Oke. Coba Revantio. Ya, Pak. Coba Revantio. Ntar, Pak. Buka. Yang mana, Pak? Nomor 1 Revantio. Ngambil buku. Kemana dia? Nyari buku dulu. Ntar, Pak, dari buku. Ya, kita ditinggal nih. Nanti kalau bisa itu buku dipersiapkan ya. Setiap pembelajaran itu buku tuh dibawa supaya kamu nggak cari-cari lagi ya. Coba nih Kairani. Apa lihat sudah siap nih Kairani. Kairani Ardiarti. Nomor berapa, Pak? Ya. Nomor 1, number one. Ya, Pak. Ya. Oh, Revantio sudah siap tuh. Ntar, Pak. Nyari ininya dulu. Wes. Lain kali dipersiapkan, Revan. Iya, Pak. Bukunya ditaruh di situ. Pak,
Ngerjain mereka masih di kamar. Nomor 1. Aku nggak ada kepala. Halo. Yang lain aja dulu deh, Pak. Saya lagi nyari ininya. Oke, Herani langsung deh, Kak Herani. Aku baru utuh. Ya, Pak. 1. Tuliskan 2 contoh nyata yang kalian lakukan sehari-hari untuk A. Norma ketuhanan, B. Norma kemanusiaan, C. Norma persatuan, D. Norma kerakyatan, dan E. Norma keadilan sosial. A. Norma ketuhanan. Selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan. Dan senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan. B. Norma kemanusiaan. Selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama dan selalu mengembangkan diri sendiri seperti belajar dan bercita-cita. C. Norma persatuan. Selalu menjaga perdamaian dan selalu tertib, disiplin, dan bekerja keras. D. Norma kerakyatan. Bermusyawarah dan berdemokrasi dan mementingkan gotong royong atau bekerja sama. E. Norma keadilan sosial. Selalu berusaha bersikap adil di kehidupan sehari-hari dan mewujudkan kesejahteraan dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. Sudah, Pak. Ya. Herani, terima kasih. Sudah Ya, Pak. jawab pertanyaannya. Siapa lagi yang berani? Yang sudah selesai? Sabila? Saya, Pak. Tapi saya langsung jawabannya nggak apa-apa kan, Pak? Iya, nggak apa-apa. Oke. 1. Norma 1, ketuhanan. Saat beribadah, berdoa sebelum melakukan aktivitas setiap hari. 2. Kemanusiaan, saling menghargai sesama manusia, tidak mengejek orang lain. 3. Norma persatuan, membantu ibu menyelesaikan tugas rumah, bekerja sama. 4. Norma kerakyatan, musyawarah dengan masyarakat sekitar, kepentingan bersama dulu baru kepentingan sendiri. Norma 5, sosial, berbuat adil, menghargai. Itu, Pak. Sudah? Coba lanjut, Sabila. Sudah, Pak. Ya, terima kasih, Nobe. Nomor berapa, Pak? Nomor 2. Kenapa? Halo? 2. Perhatikan di lingkungan kalian masing-masing. Bagaimana kalau tidak ada aturan atau norma di lingkungan kalian? Misalnya, apa yang terjadi kalau tidak ada lampu lalu lintas di perempatan jalan umum? Akan terjadi tabrakan, kan? Lalu bagaimana keadaan lingkungan kalau tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah? Jawab. Lingkungan menjadi kotor, serta polusi udara. Oke, bagus, Salsabila. Oke, ada lagi? Coba Rafiki. Nomor 1 Rafiki. Coba. 1. A. Norma ketuhanan. Menjalankan ibadah dan menghormati agama lain. B. Norma kemanusiaan. Membantu teman dan menghormati sesama. C. Norma persatuan. Mengikuti upacara dengan hikmat dan membantu orang tua pergi ke warung. D. Norma kerakyatan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mendengarkan pendapat orang lain.
Norma keadilan sosial, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak, tidak memihak sama siapapun. Ya, terima kasih. Nomor 2, Rizky Aidil. Rizky Aidil. Perhatikan di lingkungan kalian masing-masing. Bagaimana kalau tidak ada aturan atau norma di lingkungan kalian? Misalnya, apa yang terjadi kalau tidak ada lampu lalu lintas di perempatan jalan umum? Akan terjadi tabrakan, kan? Lalu bagaimana keadaan lingkungan kalau tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah? Jawab, lingkungan menjadi kotor dan udara akan menjadi tercemar dengan bau sampah dan lingkungan menjadi tidak sehat. Ya, terima kasih, Rizky. Bisa terlihat ya? Perhatikan. Ini materi yang akan kita bahas di pertemuan bab 2 ya. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas tentang norma masyarakat, kemudian hak dan kewajiban pada norma, kemudian Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita sudah membahas minggu lalu tentang norma yang ada di masyarakat. Nah, sekarang akan Bapak ulang kembali ya. Perhatikan semuanya. Muncul nggak di layar kalian? Muncul. Ya. Nah, ini kisah dari Amira ya. Kisah dari Amira. Nah, Amira ini adalah salah satu anak tunggal. Nah, dia tidak punya kakak dan adik. Ya. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya di Bogor, di Jawa Barat. Dia hanya hidup di rumahnya hanya bertiga. Makan makanan perlu disiapkan sehari-hari sedikit ya. Dan keperluan lainnya juga sedikit. Maka sampah yang ada di rumah juga sedikit. Nah, ayah dan ibunya mengajari Amira, walaupun hanya sedikit sampah di rumah, tetapi Amira harus tetap mengelola sampah. Tidak boleh dibiarkan atau dibuang begitu saja. Nah, di rumah itu tentu ada tempat sampah. Maksudnya di rumah Amira. Ya, di rumah Amira tersedia tempat sampah. Tempat sampah itu hanya dipakai buat tempat sampah, ya, seperti sampah berupa plastik, kertas, kaleng, kayu dan sebagainya. Nah, lalu di mana sampah basah yang harus dibuang? Ya, nah, ayah Amira menggali lubang akhirnya di depan halaman rumahnya. Sampai basah seperti sampah basah itu seperti sisa makanan, dedaunan yang dibuang. Ya, kemudian dibiarkan untuk membusuk dan menjadi humus. Humus itu adalah pupuk ya, yang bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Ya. Nah, dengan begitu rumah Amira selalu bersih. Nah, ini kisah Amira. Kemudian meskipun begitu Amira menemukan hal aneh pada anaknya ya. Saat mengambil rok seragam sekolah, ya, ibu Amira beberapa kali menemukan sampah di saku di kantong baju Amira. Nah, setiap mau dicuci kok ada sampah di kantong Amira. Nah, ternyata Amira itu diajarkan oleh ayahnya, ya. Amira diajarkan oleh ayahnya untuk selalu mengantongin sampah. Dan Amira diberikan rumus oleh ayahnya. Ya, rumusnya apa? TSP, tahan, simpan, dan pungut.
Setiap melihat sampah, Amira selalu memungut sampah dan menyimpannya dan menahannya. Makanya di setiap Amira ke sekolah, di kantong bajunya, celana, rok, ya, itu selalu ditemukan sampah. Karena Amira tidak selalu, setiap Amira melihat sampah, Amira selalu mengantongi sampah. Nah, jadi dia tidak ingat selalu pesan dari ayahnya. Ya, nah itulah cerita yang ada di dalam bab 2 ini, ya. Lalu kaitannya apa dengan norma? Ada yang bisa nggak menjawab? Kenapa cerita ini dikaitkan dengan norma? Apakah ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa jawab? Apa hubungannya cerita ini dengan norma? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke. Kesimpulannya dari cerita tadi, ya. Kenapa Amira selalu berbuat seperti itu, ya? Karena itu adalah hal kecil yang bisa dilakukan oleh setiap orang, ya, ketika berada meskipun di luar rumah, dia selalu menjaga aturan untuk selalu hidup bersih, ya. Lalu hubungannya apa dengan hubungannya adalah dia selalu menjaga prinsip, ya. Prinsipnya adalah untuk terus menjaga aturan untuk selalu membuang sampah di tempat yang seharusnya. Nah, maka dari itu Amira selalu bersikap seperti itu untuk menjaga kebersihan walaupun di luar rumahnya. Nah, perlunya aturan ini bukan hanya di dalam keluarga saja, tetapi kita harus bisa menerapkannya di masyarakat, ya, atau dengan kumpulan orang-orang yang berbudaya yang sama ataupun yang berbeda. Nah, itu aturan di mana kita harus tetap menjaga. Perlunya untuk mengingatkan kepada siapapun untuk terus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, supaya semua orang di masyarakat ini bisa hidup nyaman, tentram, bersih, ya, dan bisa terus mematuhi perintah atau aturan yang sudah ada di lingkungan kita. Nah, kemudian gambar yang kalian lihat sekarang itu adalah gambar ketika kita memasuki ke rumah orang lain. Kira-kira apa hubungannya dengan aturan? Dengan norma ini apa hubungannya? Ini adalah bentuk contoh norma yang ada di masyarakat. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Ini gambar sedang mengetuk pintu, ya, sedang ingin memasuki rumah orang lain atau rumah temannya. Nah, ini kaitannya dengan norma yang ada di masyarakat. Ya, setiap kita memasuki rumah, tentunya kita harus melakukan mengucapkan salam terlebih dahulu, ya, apalagi itu memasuki rumah orang lain. Nah, meskipun rumah sendiri, kalau bisa kita juga harus menerapkan seperti itu, mengetuk pintu dan memberikan salam. Ya, meskipun itu rumah kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh norma, ya, dengan cara mengetuk pintu. Ini termasuk ke dalam kategori norma apa kira-kira? Mengetuk dan mengucapkan salam. Ada yang tahu? Norma apa ini? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Norma? Sopanan. Sopanan. Oke. Nah, bagus ya. Nah, ini bisa disebutkan ke dalam contoh untuk norma kesopanan, ya, norma agama, ya, dengan mengucapkan salam tadi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih arti norma ini sebenarnya.
Jadi norma ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok ya atau masyarakat. Ya, mengikat. Nah, ini aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat. Aturan seperti apa? Kenapa harus ada norma? Ya supaya kita hidup tentram, tertib, aman, damai, ya. Nah, ini adalah aturan. Ada nggak aturan di lingkungan keluarga kalian? Ada nggak? Ada ya? Ada. Jadi norma ini kita awali di dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kalau di dalam keluarga tidak ada norma, maka di dalam keluarga kita pasti juga tidak akan terasa nyaman. Ya. Nah, ini adalah contoh ya. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi supaya semua orang dalam masyarakat itu bisa menjalankannya dengan baik. Nah, bagi yang tidak mematuhi biasanya akan dikenakan sanksi atau hukuman atau denda. Dan itu berbagai macam bentuknya, ya. Ada yang berat hukumannya, ada yang ringan hukumannya. Ya. Nah, ini contohnya tidak memakai masker, hukumannya apa? Menyapu pinggir jalan, ya. Berkendara tidak memakai masker nanti akan diputar balik, suruh pulang, ya. Mungkin kalian pernah melihat ya di berita-berita ya. Nah, ini bentuk contoh norma yang mengikat di lingkungan masyarakat. Nah, jenis-jenisnya tadi ya yang seperti di Bapak buatkan lagu tadi tentang norma. Norma ini ada 4 ya, ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Ya, ada berapa norma? Rifki? Ada 4 ya. 4. Agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Sekarang kita lihat artinya. Norma agama ini artinya adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari hukum agama, ya, atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap agama mempercayai semua kitab sucinya itu adalah salah satu pedoman atau petunjuk bagi agama yang dipercayai atau yang diyakini oleh setiap ya. Dan kita harus bisa menjalankannya ya, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Contohnya apa? Beribadah, berbuat baik, saling membantu, tolong menolong, ya. Ini ya contohnya. Kemudian menjaga kerukunan antar perbedaan agama, budaya, suku, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, norma susila. Norma susila ini berasal dari hati sanubari, ya, dan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dengan isi hati kita. Apakah isi hati kita? Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Nah, kalau berbuat buruk artinya dia melanggar norma susila, ya. Kalau kita berbuat salah, artinya kita sudah melanggar norma kesusilaan. Nah, ini contohnya yang baik. Contohnya kita selalu menolong orang lain, membantu orang lain, ya, selalu hidup rukun, bekerja sama, gotong royong. Nah, itu adalah cara contoh daripada norma kesusilaan. Kemudian yang berikutnya norma sosial. Norma sosial ini atau norma kesopanan ini sumbernya dari mana? Dari tata krama atau kebiasaan manusia. Kebiasaan kalian apa? Nah, ya, norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan yang disepakati bersama. Contoh dari norma hukum di sini selalu bersalaman terhadap orang yang lebih tua, saling menghormati, menghargai, ya. Kemudian bersikap sopan saat kita bertemu orang tua, orang lain, teman, saat berbicara, ya. Kemudian